Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Nadia Ayu Firmantika, NIM 28025303312. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber yaitu seorang mahasiswa selaku teman sebaya saya. Pada kali ini wawancara yang dilakukan terkait dengan proposal karakter building kewarganegaraan, yaitu dinamika kesenjangan sosial dan fenomena privilege Gen Z sebagai tantangan implementasi keadilan sosial. Untuk narasumber, bisa memperkenalkan diri. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nandina Dewi Andini. Sebagai narasumber, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih atas feedback yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tema yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi pertanyaan ini, yang pertama, menurut Anda, bagaimana pandangan Anda mengenai maraknya flexing yang beredar di media sosial? Apakah Anda setuju bahwa hal tersebut dapat menciptakan standar hidup mahasiswa yang tidak realistis, atau itu hanya sekedar motivasi yang dapat dijadikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau menurut saya ya, flexing di media sosial itu nggak terlalu salah. Kadang bisa jadi motivasi untuk diri sendiri. Tapi seringkali yang ditampilkan itu hanya sisi enaknya aja nih, tanpa cerita di baliknya. Dan akhirnya tanpa sadar itu menciptakan standar hidup mahasiswa yang terasa nggak realistis dan bikin orang merasa harus ngejar sesuatu yang sebenarnya tuh belum tentu sesuai dengan kondisinya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda nih, seberapa besar konten sukses di usia muda dan pencapaian mewah orang lain yang beredar di media sosial ini mempengaruhi kesehatan mental Anda, terutama seperti terkait rasa anxiety atau perasaan merasa tertinggal dari teman sebaya Anda? Nah, kalau untuk konten sukses nih, jujur aja, konten seperti itu cukup mempengaruhi mental saya. Ada rasa cemas dan takut tertinggal nih. Apalagi saat melihat temen yang udah mapan, dan padahal saya sadar nih, setiap orang tuh punya timeline hidup masing-masing. Jadi tetap aja perasaan membandingkan diri itu sulit dihindari. Hmm, baik. Menurut Anda nih, dari pandangan Anda, gimana sih definisi privilege itu sendiri? Apakah itu tuh tentang kekayaan materi dari orang tua yang mencakup aspek tidak terlihat seperti koneksi, adanya akses informatif, atau lingkungan yang suportif? Kalau bagi saya, privilege itu bukan soal orang tua yang punya banyak uang. Privilege juga bisa berupa dukungan keluarga, lingkungan yang mendukung, akses informasi, koneksi, bahkan kondisi mental yang lebih stabil karena tidak terbebani masalah ekonomi itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Anda, apa pendapat Anda mengenai fenomena yang marak banget yaitu sandwich generation? Apakah menurut Anda ketimpangan beban yang signifikan antara mahasiswa ini yang harus menyokong ekonomi keluarga dengan mereka yang memiliki dukungan penuh? Sebenarnya fenomena sandwich generation itu nyata dan cukup berat nih. Mahasiswa yang harus ikut memikirkan atau membantu ekonomi keluarga jelas punya beban yang lebih besar dibanding mahasiswa lain yang mendapat dukungan penuh. Jadi menurut saya ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sering tidak terlihat, tapi sangat berpengaruh pada proses belajar dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Em, Dalam dunia perkuliahan sendiri ya, faktor mana yang menurut Anda ini lebih dominan untuk menentukan kesuksesan? Apakah seperti kemampuan dan kerja keras individu atau akses dan privilege yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri? Kalau dalam dunia perkuliahan, yang paling utama menurut saya itu
kerja keras. Tapi akses dan privilege juga sangat menentukan. Privilege sering membuka jalan lebih cepat. Namun tanpa usaha pribadi nih, kesempatan itu juga bisa aja terbuang. Jadi keduanya sama-sama berkaitan. Um, Baik, selanjutnya pernah nggak sih Anda atau mungkin teman Anda merasa minder sehingga memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan kampus karena merasa adanya perbedaan gaya hidup atau seperti kendala biaya yang mencolok sekali? Pernah, saya tuh pernah melihat, bahkan merasakan sendiri nih, rasa minder karena perbedaan gaya hidup. Kadang jadi lebih memilih diam atau membatasi pergaulan karena tidak mampu mengikuti kegiatan yang membutuhkan biaya. Bukan karena saya nggak mau bergaul ya, tapi karena ada rasa sungkan dan takut pada diri saya untuk nggak bisa nyesuaiin diri sama mereka nih. Baik, mengenai pembahasan kita sesuai judul proposal, yaitu dinamika kesenjangan sosial dan fenomena privilege Gen Z sebagai tantangan implementasi keadilan sosial, kita mengacu pada sila kelima ya. Apakah menurut Anda sistem pendidikan dan karir yang saat ini sudah memberikan garis start yang adil dan sama untuk semua orang? Dan ini terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya. Oke, kalau dilihat dari kenyataan nih, menurut saya garis start itu belum sepenuhnya adil ya. Latar belakang ekonomi masih sangat mempengaruhi akses pendidikan dan karir. Nilai keadilan sosial dalam sila kelima sudah menjadi tujuan. Tapi sayangnya penerapannya tuh masih perlu diperjuangkan. Hmm, Menurut Anda, langkah konkret apa ya yang bisa Anda ataupun kita lakukan agar lingkungan pergaulan ini lebih menerapkan nilai keadilan, sehingga kesenjangan ini tidak terlalu tajam dan empati antar kelas sosial ini dapat terbangun? Sebagai mahasiswa, hal yang paling sederhana yang bisa saya lakukan adalah dengan lebih berempati dan tidak menghakimi kondisi orang lain. Di lingkungan kampus, saya berpikir penting untuk menciptakan ruang yang inklusif, tidak selalu menilai dari materi, serta lebih menghargai proses hidup masing-masing mahasiswa. Dengan begitu, rasa keadilan dan solidaritas bisa tumbuh perlahan. Hmm, Baik, terima kasih atas jawaban yang telah saudari berikan terkait wawancara yang kita lakukan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya dan bersedia menjadi narasumber. Eh, Baik, sekian video wawancara yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.